karena memang kami membuka pendaftaran dan animo dari kawan-kawan, wah ini sangat luar biasa, ini kami harus memberikan apresiasi yang begitu mendalam untuk para sahabat yang meluangkan waktu mengikuti kelas. Baik, rekan-rekan, kita akan segera berfoto ini. Jadi untuk yang slide pertama, harap bersiap-siap. Saya akan mengambil screenshot-nya. 1, 2, 3. Baik, para sahabat, sekarang kita akan ngobrol gitu ya. Kita akan berbincang dengan Mas Citra Komala. Dan barangkali beberapa di antara para sahabat sudah sempat kepo gitu ya, searching, ingin tahu lebih jauh tentang siapa sih sebenarnya Mas Citra. Dan memang kalau kita lihat, Mas Citra adalah seorang yang sudah lama malang melintang gitu, dalam dunia NFT, dalam dunia Web3. Dan Mas Citra juga seorang yang ahli di bidang marketing dan transformasi digital, cryptocurrency, termasuk juga teknologi blockchain. Saya langsung sapa aja, Mas Citra, selamat malam. Halo. Halo, malam-malam Mbak Purnama. Malam semuanya. Ya, Mas Citra, bagaimana kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Sehat semua, puji Tuhan sehat. Baik. Mas Citra, silakan Mas Citra, mau mengawali diskusi dengan sharing sesuatu terkait tema kita malam hari ini. Oke, terima kasih Mbak Purnama. Aku izin share screen dulu ya sebentar. Kelihatan layarku? Sudah. Oke. Pertama, selamat malam semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ditra Komala gitu ya. Sedikit background mengenai saya. Saya itu masih kerja full time sebenarnya di Tokopedia ya. Jadi background saya itu sebenarnya emang marketing sama sales dulunya. Cuman I think around 3 tahun lalu gitu ya, mulai tertarik dengan kripto awalnya kan karena media goreng-goreng bisa dapat duit cepat segala macam gitu ya. Jadi pikir wah lumayan gitu kan. Dia berawal dari sana, investasi Bitcoin, Ethereum dan juga micin-micin lainnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu makin tertarik gitu jadinya, ini sebenarnya teknologinya gitu loh. Di belakang kripto itu apa sih gitu? Apakah cuman ya investasi aja, apa ada yang lebih dari itu gitu? Yang bisa dijadikan sebuah usaha. Nah, berawal dari situ makanya join banyak-banyak grup gitu ya, luar negeri maupun yang lokal, makin banyak belajar, akhirnya makin jatuh cinta lah sama dunia Web3 gitu. Dimana saya merasa Web3 ini adalah sesuatu yang revolusioner gitu ya. Emang perjalanannya masih sangat panjang menurut saya. Mungkin 5-10 tahun lagi baru jelas kelihatan bentuknya seperti apa. Tapi anggapnya sekarang kita kayak masih di tahun 1900 lah. Dimana kan dulu juga internet tuh orang nggak ada yang tahu apa itu internet kan ya. Belum paham lah. Nggak kebayang kan ada Facebook seperti sekarang atau TikTok gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Jadi Web3 itu saya rasa masih dewasa seperti itulah. Begitu ngomong banyak orang awam, apa itu Web3 gitu kan? Apa itu blockchain ya? Nggak ada yang paham gitu. Makanya orang menertawakan kita gitu kan. Ngapain sih beli gambar digital mahal-mahal gitu kan, buat apa? Kita masih seawal itulah. Dan makanya saya sangat bersyukur gitu, ini sekitar 117 teman-teman semua yang meluangkan waktu gitu ya untuk kita berdiskusi bareng dan sharing ilmu mengenai Web3, terutama topik hari ini adalah peluang NFT melampaui seni gitu ya. Karena topik sangat menarik. Nah, dari saya itu sedikit openingnya aja. Run through hari ini akan saya share. Di sini juga ada orang-orang yang baru join di kelas kedua ya, nggak semua jadi kelas pertama. Saya akan sedikit sharing juga soal apa itu Web3, cepat aja. Terus juga apa itu blockchain dan smart contract. Baru habis itu kita akan bahas topik soal NFT yang lebih banyaknya lagi. Kurang lebih itu rundown-nya. Aku mulai aja. Oke, jadi apa itu Web3 gitu teman-teman. Sebelum kita tahu apa itu Web3, kita harus tahu nih bahwa ada Web 1.0, ada Web 2.0, ada Web 3.0 gitu. Nah, bedanya apa gitu. Web 1.0 itu kita balik di tahun 1900 ya, di mana komputer itu baru pertama kali ada, laptop pertama kali ada, internet juga pertama kali ada. Jadi kalau mungkin teman-teman yang udah mungkin ya berumur gitu ya, yang udah sesepuh lah, mungkin dulu tahu nih komputer kita cuma buat ya ngetik, file, download, selesai gitu kan. Nggak ada tuh apa sosial media, nggak ada lah, cuman ya buat kerja aja kan, ngetik-ngetik, data, save, download gitu kan. Itulah Web 1.0, di mana semua satu arah aja gitu loh. Nah, sering berjalan waktu adalah Web 2.0. Ini seperti yang kita tahu sekarang lah, ada sosial media, di mana informasi itu dua arah datangnya kan. Kita bisa ngepost, orang komen, kita tektokan, chat,
video call segala macam lah. Cuman di Web 2.0 ini memiliki beberapa masalah gitu yang lumayan krusial dan makin hot gitu makin lama ya. Pertama adalah data pribadi bocor gitu kan. Itu kan ya, seperti Facebook lah. Itu kan kita punya data semua di server Facebook kan. Kalau sewaktu-waktu itu kita nggak tahu si Mark nih itu jahat gitu ya, amit-amit, dia bisa jual data kita ke pemerintah atau ke perusahaan ABC, kita nggak tahu kan. Tapi mereka punya kekuatan untuk menjual sebenarnya. Makanya ada data bocor segala macam. Nah, berikutnya juga adalah semua informasi kita bisa disensor. Ya kan? Apa yang kita lihat di Instagram, Facebook, TikTok, dan even Tokopedia yang lainnya, itu kan semua sudah dikurasi kan. Berdasarkan algoritma yang set. Ya, makanya dulu sempat tergosip, zamannya berapa ya? 4 tahun lalu, pas lagi eleksi pemerintah US ya, itu kan hot tuh. Oh, katanya Facebook itu mendukung Trump gitu kan. Semua tampilannya, media feed semuanya, Trump semua, konspirasi Obama dan semacamnya itu. Jadi di dunia ya Web 2.0 ini, di mana masih centralized, dikuasai oleh sebuah perusahaan atau pemerintah, kita sebagai masyarakat itu bisa sensor. Contoh juga di Cina misalkan ya, TikTok itu kalau kita ke Cina beda sama kita di Indonesia. Kalau di Indo kan tampilannya orang ya, katanya joget-joget gitu kan ya, lawak-lawak, lucu-lucu gitu ya, atau traveling kemana. Kalau di Cina itu pemerintahnya udah ngatur algoritmanya di mana yang di show itu adalah semua orang yang kerja keras, yang terberhasil lah, jadi yang lebih inspirasional lah. Nggak ada konten-konten joget-joget tuh diminim banget di push algoritmnya. Jadi semua itu diatur lah. Everything is sensorable di Web 2.0. Itu kelemahannya. Berikutnya juga adalah kita nggak bisa memvalidasi sebuah aset digital gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman aku atau mungkin adik-adik kelasku yang dulu tuh, kalau gambar kita tuh bagusnya setengah mati gitu ya, itu ya cuma hobi kan. Ujung-ujungnya kerja jadi graphic designer, jadi creative director gitu kan. Cuman dia nggak bisa, kita atau perusahaan yang mengontrol kita gitu loh. Jadi ini ya open for all aja gitu. Nggak ada yang ngatur, nggak bisa dicurangin lah. Itu adalah utopia atau ideal mimpi yang kita ingin capai di Web 3.0. Nah, itu sedikit soal Web 3.0. Berikutnya, harus megang, oke, Mas Citra ini kan menggunakan gitu kan, nggak ngerti saya itu gitu kan orang ngomong. Nah, aku mencoba menjelaskan dengan sesimpel mungkin gitu ya. Kalau kita balik dulu ke sekitar tahun 1400 gitu ya, orang-orang zaman dulu kan nggak ada buku ya. Jadi kalau kita itu mau jadi orang pinter, ya harus ketemu guru kan, guru atau orang dewasa yang bisa ngajarin kita soal matematika atau ngelukis apapun itu, kita harus belajar dari orang. Nggak bisa kayak sekarang Google gitu, buku nggak ada dulu kan. Nah, keluarlah zaman printing press waktu itu. Akhirnya kita bisa ngeprint koran, bisa ngeprint tulisan, segala macam yang mass production lah. Nah, tahun itu kita men-solve namanya knowledge gap. Jadi akhirnya semua orang punya akses untuk baca berita. Gitu. Nggak harus cuma kenal orang, enggak. Semua orang bisa beli koran segala macam. Itu zamannya printing press lah. Itu revolusi industri. Nah, berikutnya, kita ngomong di tahun 1800 ada namanya power gap. Gitu loh. Apa maksudnya? Zaman dulu manusia kan banyak kan masih ya perbudakan lah, unfortunately ya. Sedihnya masih perbudakan. Orang itu ya kerja semuanya manual, pakai tangan, di pabrik semua manual semua. Banyak orang mati, meninggal, kerja juga lama, segala macam. Akhirnya adalah teknologi mesin waktu itu kan. Sampai sekarang makanya semua bisa otomatis, pakai robot aja, pakai mesin aja. Semuanya jadi lebih cepat, mudah, dan juga lebih murah. Itu dia namanya kita sebut power gap lah. Semua jadi lebih instan. Di tahun 1900 sampai 2000-an adalah keluar internet. Ya kan? Internet itu menyelesaikan apa? Menyelesaikan distance gap. Yang dulunya, ya paling aku kenal cuma orang tetangga aku, atau paling orang di kampung aku, di kota aku gitu loh. Sekarang dalam kekuatan kita punya handphone aja gitu ya. Satu sentuhan, kita bisa chat orang mungkin di Afrika, atau di Amerika. Kita bisa jual beli barang dengan orang di Cina, di Eropa, dengan hanya sebuah handphone gitu. Ini men-solve namanya distance gap. Jarak itu sekarang udah nggak ada artinya. Nah, teknologi blockchain itu saya rasa dia akan menyelesaikan masalah trust gap atau kepercayaan gitu. Maksudnya apa gitu kan? Di semua hal yang kita lakukan gitu ya, di pekerjaan, di bisnis, semua itu berdasarkan kepercayaan atau trust gitu kan. Tapi sayangnya dengan sistem atau teknologi sekarang atau software sekarang yang dipakai, itu bisa banyak data dicurakin kan. Data bisa dibohongin, misalkan kita jual beli rumah gitu lah ya. Mungkin orang itu nggak ngelapor dulu rumahnya pernah kebakaran, atau rumahnya pernah ada orang mati, dia ngelapor, kita nggak tahu gitu kan. Tapi orang bilang, oh nggak ada kok, namanya kita beli gitu. Itu misalkan juga ya kita usaha, kontraknya bisa
palsuin, atau kita beli lukisan mahal, sertifikatnya dipalsuin. Jadi kita beli sebenarnya bohong, palsu lukisannya, kita ketipu padahal harganya udah mahal setengah mati. Jadi blockchain ini akan menyelesaikan trust gap gitu loh. Kenapa bisa menyelesaikan trust gap? Karena teknologi blockchain ini nggak dikontrol oleh sebuah perusahaan. Jadi contoh untuk kita ngomong ya Bitcoin Network atau Ethereum Network, perbandingannya dengan bank gitu bedanya apa ya? Kalau bank itu kan misalkan Mbak Purnama mau ngirim duit ke saya gitu kan, Mbak Purnama akan buka MBCA gitu, naruh saya punya rekening kan di Tra, dikirim. Nah orang di bank BCA itu ada ya orang manualnya atau sistemnya yang memvalidasi kan bahwa oh Bang Purnama punya duit segini dan ke Mas Citra. Nah orang itu kan dibayar, digaji kan, ya kan? Dan itu kontrolnya BCA semua. Kalau BCA semena-mena, oh bilang nggak ada duitnya hilang, ya udah ya nggak ada gitu kan. Bang Purnama mau ngomong apa? Nggak bisa ngapain. Itu sistem sekarang. Itu kalau di blockchain misalkan aku mau ngirim duit ke Mbak Purnama dalam bentuk Ethereum gitu ya, Bitcoin lah atau simpelnya gitu. Aku tinggal masukin nih alamat address-nya Mbak Purnama, ya kan? Aku masukin, aku kirim. Nah nanti yang memvalidasi apakah duitnya itu aku ada apa enggak di dompet digital aku, itu yang kita sebut adalah miner atau miner lah atau orang itu mining lah. Simply sebenarnya miner ini adalah memvalidasi sebuah transaksi yang akan dilakukan. Kalau transaksinya itu valid, baru akan dibuatlah masuk ke blok atau blockchain gitu loh. Jadi transaksi satu keluarlah satu blok gitu kan, kedua, tiga keluar terus blok-blok baru. Nah dan blok ini semuanya itu nyambung nih teman-teman. Jadi satu tiga nyambung semua. Dari pertama kali Bitcoin keluar sampai sekarang itu udah nyambung semua bloknya, ini kan? Kenapa ini nggak bisa diubah? Kalau ke bank kan, oh udah kirim duit, oh saya salah transfer nih gitu ya. Telepon ke customer service, duitnya bisa balik, benar kan? Karena bisa ngubah sistemnya, suka-suka mereka. Kalau di Bitcoin, nggak bisa. Once sudah kekirim, mau salah benar ya, selesai. Udah itu. Kenapa? Karena miner-minerin itu nggak ada perusahaannya, nggak digaji. Misalkan Mbak Aryani atau Mbak Purnama gitu ya, mau jadi miner, bisa. Tinggal beli aja hardware-nya atau alatnya di rumah, setel aja gitu, nyala gitu. Nah, konsep mining ini simply, jadi semua orang di dunia itu bisa melakukan mining ya dengan cara dia beli alatnya lah gitu ya, hardware-nya, dimana nanti alat ini akan ya otomatis akan menyelesaikan sebuah masalah matematika lah di dalam Bitcoin Network. Nah, orang miner yang cepat menyelesaikan masalah matematikanya itu yang akan dapat di reward dengan Bitcoin. Jadi kalau orang itu di bank kerja digaji dengan rupiah gitu ya, kalau miner ini digaji dengan Bitcoin. Nah, dan data di blockchain itu sama sekali nggak bisa diubah. Kenapa? Karena semua miner di dunia ya, mau siapapun itu, random people, itu punya catatan data yang sama. Jadi, misalkan, oh Mbak Purnama mau nakal nih gitu ya, datanya coba aku ubah gitu ya. Nah, itu harus 51% dari semua miner menyetujui perubahan itu. Kalau less than 51%, yang Mbak Purnama mau bikin di blok itu di-reject. Nggak bisa. Jadi blockchain itu hanya akan gagal apabila 51% miner di dunia itu kolusi mengagalkan blockchain ini. Cuman selama itu kejadian, ini kita bisa sebut ya, nggak akan pernah rusak gitu lah, immutable. Dan sistemnya itu dibuat sebegitu rupa canggihnya di mana lebih untung kalau miner itu jujur, terus ngeblok terus dengan jujurnya, dibanding dia kolusi main curang. Karena cost-nya itu atau harga yang dibutuhkan untuk main curang itu besar luar biasa. Nggak mungkin lah gitu loh. Jadi itulah blockchain ya. Jadi by definisi blockchain itu adalah catatan data yang bisa diakses semua orang dengan cepat, akurat, dan hampir tidak bisa diubah sama sekali. Jadi kalau kita ngomongin Ethereum Network gitu ya, bisa aja nih kita bukan ya etherscan.com gitu ya. Aku masukin alamat address-nya Mbak Purnama, kelihatan nih Mbak Purnama tuh beli apa aja, jam berapa, segala macam kelihatan. Jadi ini adalah sebuah catatan data yang ada di publik. Semuanya orang bisa lihat gitu loh. Kadang kalau kita bilang, wah ini orang mau ngutang sama saya nih gitu kan. Ya duit gak sebenarnya, dia nipu gak sebenarnya gitu kan. Ada gak jaminannya gitu. Tapi bisa aja ke Etherscan, masukin aja nih wallet address-nya si bapak atau ibu ini, kita lihat. Oh duitnya tinggal segini, dia beli ini, beli itu segala macam. Semuanya ketahuan. Real time, akurat, dan cepat, bisa tinggal kita kayak nge-google aja gitu ya.
dan hampir nggak bisa diubah sama siapapun lah gitu loh. Yaitu sekilas soal teknologi blockchain. Cuman yang harus dipahami adalah blockchain ini ada dua ya, ada yang private, ada yang public blockchain gitu. Nah, kalau public blockchain itu adalah yang tadi saya katakan, ini open di public, semuanya bisa lihat, nggak ada yang bisa mencurang lah ibaratnya. Nah, sekarang yang lagi mulai ngetren itu adalah pembuatan private blockchain. Jadi karena pemerintah perusahaan itu mengakui gitu ya, teknologi blockchain ini tuh wah bermanfaat banget kan, datanya nggak bisa dibohongin, segala macam, efisiensi dan so forth. Nah, banyak perusahaan itu bikin private blockchain, di mana dia ingin menggunakan kekuatan blockchain, tapi datanya nggak ada expose ke kita. Jadi kalau teman-teman tahu lagi hot ada rupiah digital ya kan? Itu akan ada rupiah digital, yang segala macam, itu bukan kripto, segala macam ya. Itulah contoh private blockchain. Jadi pemerintah ingin ibaratnya ya mengetahui semua transaksi rakyat Indonesia, ya kan? Mulai private blockchain. Jadi gue kebayang mungkin di masa depan ini kita punya KTP ini akan nge-link ke kita rupiah digital. Tiap kali beli semua harus pakai rupiah digital. Jadi kita udah nggak bisa ngebohongin pajak sumber hidup. Karena mungkin pemerintah kita klik nih, oh Ditra Komala, di sistemnya antar blockchain pemerintah ya, klik keluar semua datanya di Ditra Komala. Beli apa, di mana, jam berapa, segala macam pendapatan berapa, semua nggak ada yang bisa dibohongin. Aku rasa kedepannya akan seperti itu ya. Ngomongin soal private blockchain dari pemerintah. So that's just a quick intro buat apa itu blockchain. Ini bisa aku skip aja, I think it's okay. Kejawab tadi penjelasannya. Nah, quickly lagi adalah sebenarnya di blockchain itu seperti apa sih ekosistemnya gitu loh. Gimana cara kerjanya gitu. Jadi itu ada kita ngomong 5 pilar lah gitu ya of blockchain. Di layer 0 atau hardware, itu yang tadi saya ngomong ya, miner itu punya alatnya lah untuk melakukan mining. Itu layer 0. Di layer 1, 1,5, itu ada tadi saya ngomong, miner itu berebut-rebutan, cepet-cepetan nge-mining blockchain agar mereka dapat duit kan dalam bentuk Bitcoin atau Ethereum atau kripto lainnya. Nah, dan kenapa disebutnya konsensus? Karena again, harus 51% lebih miner menyetujui bahwa ini benar, baru akan terrecord di blockchain. Itu makanya disebut konsensus mekanisme, di mana semua orang harus agree, kalau nggak bisa gitu. Nah, di atas ini baru ada bagian softwarenya lah. Atau ibaratnya kalau kita ngomong ya, layer 0 itu adalah handphone. Ini layer 0 nih gitu ya. Nah, konsensus compute itu mungkin kayak semacam Android-nya lah, atau iOS gitu ya, sistemnya kan. Nah, smart contract itu adalah aplikasinya. Jadi aplikasi atau coding yang menjalankan sebuah kegiatan handphone lah contoh gitu ya. Misalkan kayak TikTok, Instagram, itu menggunakan smart contract gitu. Bedanya apa gitu kalau di Web3 smart contract? Kalau kita ngomongin di Web2 ya, atau dunia asli, misalkan aku mau beli rumah gitu ya, aku harus ke notaris kan? Aku harus ke notaris itu ketemu mungkin sama aku, sama Mbak Purnama juga, di proof, baru akhirnya kita bisa beli rumah. Ada mediator itu yang kita harus lalui kan. Untuk apa? Menyelesaikan masalah trust gap, kepercayaan, bener gak nih, ya kan? Bohong gak nih, karena butuh notaris, ya kan? Nah, baru kalau via smart contract, itu notaris ini ntar bisa hilang. Jadi bisa aja langsung, oh, aku ke Mbak Purnama mau beli rumah, udah, transaksi, mungkin sertifikat rumahnya itu jadi bentuk dalam digital NFT gitu ya, smart contract, beli, selesai. Jadi again, fungsi smart contract itu adalah dibanding kita mempercayai orang, kita mempercayai kode atau coding yang disetting di sistem. Jadi nggak ada kecurangan, nggak ada kebohongan. Once kodenya itu udah begini ya begini, nggak bisa diapa-apain lagi. Ini kan menyelesaikan masalah trust gap ya, atau kepercayaan lah. Nah, di atas smart contract baru ada namanya layer 3 atau ya ini, client user interface. Ini kalau teman-teman punya domain kita seperti Trust Wallet gitu ya, atau MetaMask, atau Binance, atau Pintu, atau kripto, ini adalah di layer 3 gitu loh. NFT juga layer 3. Ini simple ya, apa yang consumer lihat lah, apa yang teman-teman lihat lah. Yang bisa dilihat, dipakai, dimainin itu di sini lah. Axie Infinity, game NFT itu juga di layer 3 semua gitu loh. Nah, dan yang kita akan bahas hari ini itu adalah fokus ke layer 3 teman-teman ya, karena NFT itu ada di bagian sini gitu. Nah, lanjut. Apa itu NFT gitu ya? Nah, mungkin kalau teman-teman yang masih awam kan tahunya, oh NFT itu ya jualan gambar aja Mas Citra itu kan, jualan gambar online bisa dapat duit cepat, ya kan? Kita kan, wah gue sekali 1M, 2M gitu kan, segala macam itulah. Nah, ini menurut saya adalah salah satu fungsi NFT gitu ya, tapi nggak semuanya. Nanti akan saya jelaskan lagi kenapa saya rasa ini nggak cuma ini gitu NFT ya.
Nah, aku next slide dulu. Nah, karena kelihatan, mungkin kalau saya boleh jujur-jujuran ya, NFT itu kan bisa bilang, oh NFT itu mati, kehancuran NFT gitu kan. Nah, itu adalah kematian kalau teman dianggap jualan gambar online. Kelihatan di sini di chart ini adalah apa namanya Indonesianya ya, transaksi pembelian NFT month by month tiap bulannya gitu ya. Kelihatan di sini bahwa dulunya nggak ada yang beli nih, 2018, 2020 sepi, nggak ada tuh NFT, apa itu NFT gitu kan. Tiba-tiba sejak Maret 2021 berawal dari Amerika gitu ya, mulai hype nih apa NFT karena kan orang lagi hot kripto gitu kan ya, 2021 hot kripto, kena COVID di rumah, orang makin gabut mungkin ya, kira beli NFT nih. Terus sampai Februari awal tahun hype tuh, nih kan. Di Indo ada Gozali, ada Karafuru dan semuanya banyak sekali. Naik nih semua pembelian di NFT. Tinggi sekali. Ini media goreng semua nih. 1M, 2M, NFT cepat. Orang semua masuk NFT. Setelah itu digoreng, crash, ya kan? Sampai sekarang masih turun terus lah, sebelum bangkit lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di periode kemarin, NFT yang dianggap jualan gambar online, itu dijadikan tempat mencari uang dengan cepat yang dimanipulasi oleh bandar gitu loh. Influencer, venture capital, semuanya itu memanfaatkan NFT buat cari duit. Jadi misalkan ya, influencer A ngeluarin NFT A gitu ya, itu nggak sebut nama lah gitu. NFT-nya rilis, udah sold out, laku habis, akhirnya ditinggalin nama influencernya kan. Akhirnya harganya hancur, yang rugi siapa? Yang beli, ya kan? Fanbase-nya, komunitasnya gitu. Akhirnya ya udah beli gambar aja, ngusung nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak ada fungsinya, mungkin karena NFT-nya ya, beli aja tinggal. Nah, ini 90% project seperti ini di tahun lalu ya, yang hanya menjual NFT dianggap sebagai gambar online. Dan venture capital juga banyak yang main di sini, dulu yang luar negeri ya. Bilang, oh ini adalah apa? Artisnya dibuat oleh mantan apa? Desainer Marvel lah atau Disney gitu kan. Keluarinnya di backup oleh visi apalah yang dibuat-buat nggak jelas gitu. Laku abis tinggal gitu loh. Kenapa banyak seperti ini? Karena di dunia Web3 itu masih sangat baru ya, di mana regulasinya itu masih belum jelas. Karena ini tuh blockchain itu ada teknologi yang global, pemerintah nggak bisa ngatur, jadi nggak ada regulasi, jadi bisa dibilang dulu orang-orang jahat, licik, penipu yang masuk ke Web3. Kenapa? Karena nggak ada polisinya. Masih berbuat jahat, nipu orang ya sudah. Sekian juga anonimus, ya kan? Jadi ini kemarin adalah sangat berbahayanya NFT itu seperti ini tahun lalu. Ini saya mungkin buka jeleknya dulu di awal, biar teman-teman juga tahu bahwa NFT itu ya nggak seindah yang kita pikirkan gitu. Mungkin aku bisa share juga, bahkan Gozali gitu ya, yang kita kira wah ini luar biasa gitu. Saya pribadi sangat mengapresiasi kreativitas dan keberanian Gozali. Dia konsisten bikin foto tiap hari, akhirnya upload, itu menurut saya luar biasa. Cuman kenapa dia bisa berhasil seperti itu ya, sedangkan mungkin orang-orang lain yang nggak bisa gitu, itu karena digoreng. Jadi saya nggak sebut nama, adalah grup dulu di Telegram atau di WhatsApp gitu ya, yang bilang tuh pagi-paginya, ini si Bang Gozali lucu nih gitu gambarnya ya, mirip kayak yang ini nih, kita goreng aja yuk teman-teman, yuk kita beli, yuk kita kompom yuk di Twitter, di mana kita ngomong aja nih, hype gitu kan. Dia coba dan akhirnya berhasil gitu. Jadi keberhasilan Gozali itu emang saya respect sekali dengan kreativitas beliau dan konsistensinya. Cuman seperti itu karena digoreng sebenarnya dengan selected group of people yang bahkan Gozali itu nggak kenal gitu. Jadi benar-benar hoki aja, maksudnya itu jackpot lah. Makanya kan seminggu saya itu kan orang banyak tuh, orang-orang Indo kan, bikin foto dia di OpenSea segala macam, nggak ada yang laku gitu. Karena sebenarnya ini tuh digoreng pada waktu itu ya. Nah, jadi seperti itulah sisi buruknya NFT. Cuman NFT itu sebenarnya nggak cuma kayak gini kan. Nah, kalau kita lihat ada juga yang masih sukses sampai sekarang gitu loh. Jadi, mungkin yang mulai dulu definisi NFT itu adalah non-fungible token lah, bahasa canggihnya gitu lah ya. Atau sebenarnya bahasa simpelnya adalah NFT itu adalah bukti kepemilikan sebuah aset digital. Di mana sebenarnya yang kita miliki itu adalah tokennya. Karena gambarnya itu kadang itu nggak ditaruh di blockchain. Biasanya di server terpisah, di IPFS atau semacamnya. Jadi yang kita punya sebenarnya itu adalah tokennya nih teman-teman. Ini yang menurut saya sangat-sangat krusial ya. Kecuali gambarnya itu dimasukinnya on-chain. Tapi nggak banyak NFT on-chain. Karena cost-nya ini sangat mahal lah. Jadi kebanyakan itu seperti Karafuru atau Mindblown Indonesia itu semuanya tuh di IPFS.
Jadi hanya tokennya yang kita punya. Nah, tapi tokennya adalah non-fungible. Gimana kalau kita ngomongin ya Rp1 sama dengan Rp1 gitu ya. Cuma kalau di NFT, tiap token tuh unik gitu loh. Nggak bisa disamain. Nah, itu adalah skill apa itu NFT. Nah, kalau NFT yang sekarang masih berhasil gitu ya, sebenarnya ada 2 grup saya lihat. Pertama di sebelah kiri, ada NFT yang emang koleksi seni. Ini contoh misalkan yang terkenal tuh Geng Oya gitu ya, atau ada Diela Maharani, ada Raka Jana gitu loh, Mas Arya dan segala macam itu, ini emang pure artis. Gitu. Gua emang digital artis, gua ngupload gambar gua di di blockchain gitu ya, orang beli. Dan yang beli ini emang kolektor gitu. Emang aku mungkin ngefans sama Diela, ya aku beli koleksi. Emang gak buat jual beli kan. Ini ibaratnya kayak saya beli lukisan lah gitu ya. Mungkin saya beli lukisannya Riono atau siapa ya. Beli emang buat suka aja. Terus pajang udah gitu loh. Emang gak ngarap harganya kayak apa kan. Emang beli ya beli. Suka aja, mau koleksi aja. Itu adalah yang menurut saya sekarang masih berhasil. Jadi kalau tadi di sebelum masih bilang, oh NFT ini harganya hancur turun. Buat para artis ini harganya tuh gak hancur. Malah naik terus. Karena yang beli yang kolektor gitu loh. Bukan orang buat investasi atau penipuan. Itu satu sisi dari sisi NFT gitu. Kedua sebelah kanan ada kita sebut adalah project NFT. Jadi NFT itu sebenarnya nggak cuman buat gambar gitu loh. Dimana banyak project, nanti akan saya share beberapa contohnya. Ini gambarnya itu hanya satu bagian dari projectnya. Jadi mereka tuh memiliki roadmap lah, bisa dapat merchandise atau NFT bisa buat main game atau bisa buat undian dan segala macam. Banyak banget hal yang kita bisa lakukan dengan NFT gitu loh. Nah, satu contoh yang mau saya sharing itu adalah project namanya Boss Beauty gitu ya. Ini adalah project NFT di luar seni gitu. Gambarnya seperti ini. Jadi project NFT Boss Beauty ini itu mendukung kesetaraan gender gitu ya, dan mendukung woman empowerment. Jadi pengen bahwa perempuan itu juga di dunia ini bisa loh seperti laki-laki gitu loh. Perempuan ini bisa loh masuk ke Web3 gitu loh. Bisa loh mendukung, nggak kalah sama laki-laki. Ini adalah value atau visi yang dijunjung tinggi oleh project Boss Beauty ini gitu loh. Nah, kenapa orang beli Boss Beauty kan? Kan gambarnya gini doang gitu, Mas Citra, bagusin gambar teman saya atau gambar saya gitu. Nah, karena gambarnya itu hanya melambangkan avatar dari komunitas ini. Oh, kalau gue punya ini ya gue bagian dari komunitas Boss Beauty, ya kan? Dimana orang-orangnya itu global gitu ya. Jadi teman-teman bisa punya akses ke orang di US, di Eropa yang semuanya itu ya baik-baik semua lah kalau ada part of community ini. Dan kedua juga mereka banyak melakukan donasi. Jadi ngebantu beasiswa perempuan-perempuan di negara-negara yang susah segala macam agar bisa ya menjadi perempuan yang berhasil lah. Dan ketiga mereka juga bisa kolaborasi bahkan sama Marvel gitu loh. Karena Marvel ini suka dengan konsepnya dan segala macam, akhirnya sekarang mereka lagi ngebuat komik superhero perempuan menggunakan karakternya Boss Beauty. Jadi kadang sebuah project NFT itu juga melambangkan identitas pemiliknya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin suka NGO gitu ya, suka volunteer, mungkin ikut komunitas Indo Relawan atau ikut 1000 guru, kan teman-teman itu ikut gara-gara misi atau visi project itu sama kayak visi teman-teman kan. Wah, bisa ketemu orang-orang yang sepemikiran nih gitu kan. Nah, NFT juga sama. Jadi kadang peluang di luar seni itu tadi kan nggak cuma artis gambar bagus, tapi juga bisa menjadi sebuah komunitas yang kuat gitu loh. Dimana kita memiliki visi misi yang sama, kita berkumpul di dalam proyek NFT ini, kita bareng-bareng meninggi visi itu bersama-sama. Nah, bahkan di dalam proyek Boss Beauty ini, mereka juga ada grup-grupnya. Jadi nggak cuma foundernya ngasih duit, ngelakuin ABCDV, nggak. Jadi mungkin ada kita sebutnya DAO lah. Jadi grup di dalam komunitas di mana foundernya ini Boss Beauty ngasih duit nih. Teman-teman yang punya Boss Beauty gitu ya, aku kasih duit ya, misalkan aku ngarangin $100,000 nih gitu ya. Kita mau ngapain bareng nih? Misalkan kita mau donasi orang sekolah di Afrika. Nanti membernya ini pada voting gitu kan. Apabila mayoritas membernya Boss Beauty ini bilang, oke, kita setuju approve sumbang ke Afrika, duitnya akan disumbangkan. Jadi the beauty of Web3 atau NFT project ini nggak foundernya doang yang ngelakuin semuanya. Membernya pun itu bisa diberdayakan. Jadi kita menjadi seorang yang mempunyai kekuatan juga lah. Tapi kalau kita ngomongin di web tuh gitu, misalkan ngomongin perusahaan, kan ya direkturnya ngatur gitu kan. Yang orang di bawahnya nurut aja gitu. Nah kalau di sini tuh nggak gitu loh. Jadi
jarak antara founder dan membernya itu sangat dekat lah. Jadi kayak bareng-bareng menjunjung tinggi misi yang sama, kita thrive for that mission gitu. Nah, jadi pertama NFT itulah. NFT itu bisa melambangkan identitas pemiliknya, kita bisa ketemu orang sepemikiran, dan menjunjung tinggi misi itu. Nah, kedua, ada juga yang paling terkenal ya, itu adalah Bored Ape Yacht Club lah, itu kita sebutnya BAYC gitu kan ya. Ini harganya luar biasa mahal teman-teman ya. Sekarang itu di harga 70 Ethereum. 70 Ethereum itu sekarang berarti sekitar 1 M-an lebih. Hanya untuk gambar gitu kan. Kita mikir siapa yang beli gambar monyet begini 1 M-an lebih gitu ya. Ada. Kenapa bisa harganya semahal itu? Di luar seni ya kan. Karena Bored Ape itu dipakai untuk orang pamer atau flexing gitu loh. Sama layaknya orang-orang kaya mungkin tas mahal, pakai Chanel, Hermes, atau cowok-cowok bisa pakai Rolex gitu ya, pakai Patek Philippe, atau beli mobil Lamborghini, beli Ferrari, ini sama. NFT itu juga kadang bisa buat flexing, orang pamer. Dimana, wah kalau saya pakai gambar monyet ini gitu ya, di Instagram saya, atau di WhatsApp saya, ya saya kaya gitu loh. Kenapa dia nge-hits? Karena kalau teman-teman beli Rolex gitu ya, beli Ferrari, paling yang tahu teman-teman kaya cuma siapa? Orang yang ke rumah teman-teman gitu kan, atau teman-teman sekitar lah. Yang lihat, oh dia mau Rolex ya, Bapak Purnama gitu kan. Wah kaya nih berarti Bapak Purnama udah sukses nih gitu kan. Nah kalau NFT, itu bisa dilihat semua orang di dunia. Jadi nggak cuma 1.000 orang ketemu saya. Siapa orang Google, oh Mas Ditra Google nih. Wah Mas Ditra punya Bored Ape gitu ya. Orang itu di Afrika, yang bisa tahu saya tuh orang kaya. Hanya dengan saya memiliki NFT Bored Ape. Jadi ini buat flexing. Nah, kedua juga, project-nya itu juga nggak cuma gambar dan buat flexing ya. Jadi foundernya ini pun itu lagi buat game sekarang yang bisa dimainkan oleh holder-holder NFT Bored Ape ini. Begitu juga holdernya NFT Bored Ape ini juga dikasih banyak hal gratis. Dikasih token kripto namanya Ape gratis, dikasih NFT lainnya gratis. Jadi banyak keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan apabila kita menjadi member Bored Ape juga. Bahkan yang canggihnya lagi sekarang itu, mereka lagi nge-build, mereka punya IP brand. Jadi holder-holdernya Bored Ape ini ya, saking pintar orang kaya semua ya, ada yang bikin air aqua gitu, air mineral, mereknya Bored Ape pakai muka monyetnya. Ada bahkan yang buat restoran, fast food kayak McD gitu ya, namanya Bored and Hungry, itu juga pakai logonya itu monyetnya ini. Jadi mereka mengembangkan IP brandnya sebegitu luar biasanya gitu loh. Jadi Bored Ape ini adalah saya rasa salah satu NFT yang paling sukses di luar seni, karena mereka itu isinya semua orang-orang kaya yang luar biasa, kayak Justin Bieber gitu ya. Itu juga part of community ini. Jadi ibaratnya kalau saya beli Bored Ape gitu ya, saya bisa ngechat nih sama Justin Bieber di grup Discord-nya gitu loh. Jadi ngelulus yang nggak punya akses, akhirnya saya bisa kenal dengan orang-orang kaya gitu loh. Dengan cara beli ini gitu. Jadi itu juga membership klub eksklusif orang kaya banget yang luar biasa powerful. Terus juga banyak keuntungannya, dan juga mereka build IP brand yang luar biasa bagus. Ini juga contoh di mana NFT itu ya di luar seni. Jadi kalau tadi pertama saya sebut Ghost Beauty yang sebelumnya itu adalah lebih ke visi misi ya, pengen ngomongin empowerment, kesetaraan gender, orang yang memiliki visi yang sama berkumpul menjadi satu. Nah, kalau berarti ini beda. Ini lebih kayak ya udah flexing aja gitu kan. Gue punya jam mahal, mobil mahal, ya gue keren gitu loh. Simply seperti itu. Nah, contoh begitu juga yang kita lebih ngomongin lokal di Indonesia, itu ada namanya Utopia Club. Jadi kadang-kadang tuh nggak harus seni kan. Karena oh gambarnya harus bagus segala macam. Tadi kan ada Boss Beauty, ada gambar monyetnya. Ini enggak. Gambarnya nggak ada gambarnya, gini doang gitu loh. Jadi NFT itu kita juga bisa beli sebagai akses ke sebuah komunitas, membership lah. Jadi saya kebayangnya mungkin nanti kalau kita sekarang ke gym itu masih punya kartu gym gitu ya. Ketika ke kampus ada kartu kampus, nanti bisa jadi kartu gym atau kampus ya NFT aja. Jadi emang gak ada sininya. Ya udah kartu gym membership, golf gym, bentuknya NFT gitu loh. Sama kayak gini, ini Utopia juga seperti itu. Jadi member Utopia itu ya bentuknya NFT, nggak ada fisiknya gitu kan. Nah, kenapa ini di beyond seni gitu ya? Karena orang-orang yang join ke sini itu adalah orang-orang yang sepemikiran. Jadi kita emang suka Web3 gitu kan, yang mungkin suka kripto atau suka trading NFT dan segala macam, kita berkumpul di sebuah komunitas, sharing ide, berita, atau juga akhirnya bisa dapat teman dengan pemikiran yang sama gitu ya. Dan kalau teman-teman yang beli Utopia gitu ya, bisa dengan mudahnya jadi kenal sama Jejo gitu, foundernya Karafuru, atau bisa kenal sama Brandon Salim, atau ya bisa sama Dagelan, ownernya. Mereka semua part of Utopia Club, dan nggak sombong.
Jadi kita ada WhatsApp grupnya itu, kita chat aja gitu loh. Mas Aji atau dari Glenn gitu kan, menurut teman segini gimana nih? Dia akan balas gitu loh. Tapi kalau teman-teman bukan part of Utopia kan, siapa nih orang nggak kenal gitu kan? Tapi kalau teman-teman jadi member Utopia, itu bisa kenal sama orang-orang yang luar biasa di Indonesia. Jadi again, NFT itu bisa juga di luar seni, di mana ini bisa menjadi sebuah keanggotaan grup gitu loh, buat networking dan segala macamnya itu. Nah, tapi yang saya mau tekankan adalah hal yang terpenting dalam membuat sebuah koleksi NFT atau project itu adalah memiliki komunitas yang kuat. Karena NFT ini hanya sebuah teknologi sebenarnya teman-teman kan. Jadi kayak kita ngomong MP3. MP3 itu kan format lagu, bener gak? Kita nggak ngomong, gue lagi bikin MP3 nih, ya kan, dengerin MP3 gue. Nah gitu kan. Tapi, saya lagi buat lagu, ini lagu saya. Formatnya mungkin MP3, MP4, apapun itu lah. Jadi NFT ini tuh hanya teknologi, MP3-nya gitu loh. Jadi bukan NFT-nya kita ngomong. Jadi kita jangan ngomong, saya lagi buat project NFT nih mas, gitu kan. Enggak gitu loh. Ngomongnya lebih, saya lagi bikin gambar, teknologinya disimpannya di NFT gitu loh. Disimpan di blockchain. Jadi, nah, ini teknologi makanya penting banget punya komunitas yang kuat. Kenapa? Karena saya lihat banyak project NFT yang diluncurkan itu 3 tahun lalu, rata-rata gagal. Nggak ada yang beli, atau abis orang beli, abis projectnya mati. Kenapa? Karena nggak ada komunitasnya. Ya kan? Misalkan tiba-tiba saya yang gitu ya, gue mau cari duit cepet mau ngeluarin nih 10.000 NFT gitu ya, gambarnya kucing atau apalah. Saya post nih kan, nggak ada yang beli lah. Siapa Ditra gitu kan? Karena saya nggak punya komunitas, nggak punya fanbase. Siapa yang beli? Ngapain gitu kan? Contoh, misalkan tiba-tiba nih, Raditya Dika gitu ya. Saya mau ngeluarin 5.000 NFT dari Raditya Dika gitu ya. Gambar buka saya dijadiin kartun aja Raditya Dika gitu kan. Keuntungannya kalau beli NFT ini mungkin sebulan sekali bisa ketemu sama Bang Dika, ngopi bareng gitu kan. Atau bisa Zoom kalau bareng Bang Dika, bisa dapat baju gratis atau konten gratis dari Bang Dika gitu. Mungkin akhirnya fanbase-nya beli gitu kan. Karena saking saya sangat memuja Bang Dika, suka banget Bang Dika, saya kira beli gitu loh. Karena saya mau ketemu Bang Dika gitu loh. Mau dapat baju dari dia gratis versi eksklusif. Waktu misalkan Blackpink ngeluarin NFT gitu ya, 10.000. Saya yakin pasti habis. Karena komunitasnya akan beli kan. Karena ada orang-orang yang mempercayai orang tersebut atau grup tersebut. Kalau orang random aja buat NFT, menurut saya akan sangat sulit. Karena komunitasnya nggak kuat. Makanya di masa-masa lagi sulit seperti sekarang ini, lagi hancur NFT gitu ya. Yang berhasil hanya artis. Tadi kan saya bilang dia lah Maharani lah, Gengoya, Mas Arya, Raka Jana. Kenapa? Karena mereka punya komunitas yang kuat. Orang beli itu ya makanya saya senang dengan orang ini, saya suka karyanya. Jadi penting sekali untuk memiliki komunitas yang kuat apabila teman-teman di sini ada yang tertarik nih pengen buat NFT hanya sebagai seni atau bahkan di luar seni gitu. Nah, mungkin contoh juga, jadi again, NFT itu lebih dari hanya jual gambar online ya. Karena secara fundamental, NFT itu adalah bukti kepemilikan dan keaslian dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract. Nah, yang penting di sini adalah NFT, bukti kepemilikan dan keaslian. Dua kata kunci ini itu yang ngebuat NFT lebih dari seni. Maksudnya gimana gitu ya? Contoh, jadi kalau teman-teman tahu, sebenarnya NFT bisa buat apa lagi nih Mas Citra gitu ya. Nah, 3 pertanyaan inilah yang teman-teman harus pikirkan. Industri atau bisnis apa yang bukti keaslian dan kepemilikan itu penting? 1. Kedua, industri dan bisnis apa yang punya banyak barang palsunya sekarang? Dan yang ketiga, industri dan bisnis apa yang memiliki pasar sekunder yang besar? Ini 3 hal yang penting untuk kita ketahui apabila ingin menggunakan NFT di luar seni. Contoh, misalkan Chanel. Di tahun 2021, akhirnya Chanel itu menggunakan teknologi NFC plus blockchain. Kalau mungkin teman-teman yang perempuan tahu nih ya, tas kan banyak palsunya ya. Tas yang itu banyak jual palsunya dibilang asli dan segala macam. Karena dulu itu dia hanya menggunakan sertifikat. Orang beli tas, ada sertifikatnya, dia kalau mau di resell lagi jual ulang, ya kan? Dikasih nih, ini tasnya ini sertifikatnya. Bisa aja bahannya benar-benar palsu, sertifikatnya juga palsu. Orang yang mungkin nggak ngerti kan percaya itu asli kan, ketipu akhirnya. Nah,
NFT itu atau blockchain kan menjunjung tinggi ke apa tadi kan, bukti kepemilikan dan keaslian gitu. Nah, jadi si Chanel ini di beberapa koleksi tasnya yang baru-baru sekarang itu ada chipnya. Di dalam tasnya itu ada chipnya. Jadi chipnya itu menggunakan teknologi private blockchain. Jadi kalau teman-teman bawa tasnya ke toko Chanel gitu ya atau apa, itu bisa dicek. Ini tasnya asli apa enggak dengan cara nge-scan chipnya tadi itu. Kalau pasti scan ini palsu, ketahuan gitu loh. Nah, again itu adalah salah satu fungsi atau blockchain atau NFT atau NFC gitu ya, bisa menjadi sebuah bukti keaslian dan kepemilikan. Di luar sana ini kan nggak ada sini-sininya kan. Teknologinya dipakai untuk bukti kepemilikan sama keaslian. Itu contohnya lah. Ada contoh juga selain Chanel adalah kalau kita ngomong di Amerika, saya lupa perusahaannya apa gitu. Kalau teman-teman pernah ke Amerika beli buah di supermarket, itu kan biasanya ada stikernya tuh kan ya. Stikernya atau misalkan apa, ini tidak mengandung kacang-kacangan atau apa kan ada tuh buat orang alergi kan. Nah, atau misalkan di Indo lah, saya ibaratkan di Indonesia misalkan ada stiker halal gitu ya teman-teman ya. Itu kan halal kan berarti nggak ada hubungannya dengan babi atau apa gitu kan ya. Nah, kan bisa aja saya bohong kan. Misalkan nih, saya bikin barang makanan apa, tempelnya stiker halal gitu kan. Kalau saya nakal, nggak ketahuan. Bener nggak? Ya kalau cek ketahuan ya apa sih? Kalau kan nggak ketahuan gitu kan. Kalau usaha saya nggak gede-gede amat. Nah, dengan teknologi blockchain saja nih, yang mengeluarkan halal, itu bisa pakai teknologi microchip ini, based on blockchain, based on NFT. Jadi, di tiap contoh ya, di tiap packaging Aqua atau apa gitu lah ya, ada nih tulisan halal gitu ya, yang kalau di scan, itu bisa keluar. Bener halal kan nih? Dari mana asalnya air putih ini? Bener-bener nggak mengandung babi gak? Bener gak? Itu bisa dicek menggunakan NFT gitu loh. Dan juga teknologi blockchain. Again, membuktikan kepemilikan sama keaslian kan. Bener gak nih barangnya asli apa enggak gitu loh. Nah, contoh lainnya juga kita ngomong adalah di Cafe DAO. Jadi ada cafe teman-teman itu di Seattle, Amerika, yang kepemilikan toko kopinya itu menggunakan NFT sama kripto. Jadi kalau sekarang di dunia sekarang ya, Mbak Purnama mau bikin toko kopi nih, butuhin duit dong. Oh, Mbak Purnama invest 20 juta, gitu kan. Mas Putra invest 20 juta, bareng tuh, ntar ada kontraknya atau ada kontrak gitu kan. Bikinlah toko kopi. Nah, teknologi NFT ini atau kripto bisa juga dipakai untuk bikin usaha. Jadi kepemilikan dari tokonya itu pakai NFT atau pakai crypto token. Jadi misalkan, saya ngerilis 100.000 NFT gitu ya. Mbak Purnama punya 10.000, saya punya 20.000 segala macam itu. Nah, itu kan di-lock di blockchain ya, menggunakan smart contract dan nggak bisa diubah apa-apa. Jadi apapun pendapatan, decision making, keputusan semua kita berdasarkan voting. Itulah yang dilakukan di Cafe DAO. Jadi berdasarkan dari awal barista-barista gitu ya, yang kesel nih kan kerja menjadi karyawan, gue mau bikin menu baru nggak bisa, harus ngikutin dari korporat seperti apa, karena udahlah gue mau bikin toko kopi sendiri kan, tapi kan gue butuh duit ya. Jadi barista-barista ini berkumpul, bikin NFT sama crypto token gitu ya, yang digunakan sebagai kepemilikan kafe ini. Jadi keputusan apapun yang dia mau lakukan, misalkan mau bikin menu baru, mau renovasi tokonya atau apa, itu voting menggunakan teknologi blockchain. Dimana nggak bisa dibohong-bohongin, nggak bisa dicurangin. Jadi kalau mayoritas orang yang pegang NFT-nya atau tokennya itu bilang iya, ya iya, go. Kalau enggak. Ini adalah contoh juga nyata bahwa NFT atau kripto gitu ya, itu nggak cuma buat seni gitu loh. Ini bahkan nggak ada sini-sininya. Ini hanya untuk bukti kepemilikan di sini ya. Jadi, kalau gue punya NFT ini, berarti gue adalah salah satu shareholder-nya ya, The Cafe DAO ini di Seattle gitu loh. Itu juga salah satu contoh fungsi NFT atau crypto token di luar seni. Nah, lainnya ada apa lagi nih yang bisa digunakan? Berikutnya yang menurut saya akan sangat powerful adalah untuk mengurangi lukisan palsu. 3 bulan lalu ya, ada film yang hits banget tuh. Judulnya kalau nggak salah, Mencuri Raden Saleh ya. Yang main Iqbal tuh kan ya. Yang jadi itu film bercerita tentang ada lukisan mahal gitu ya, dipalsuin. Tapi dibilangnya asli dan ada yang beli gitu kan. Nah, NFT ini bisa menghilangkan atau mengurangi kepalsuan lukisan. Bahkan saya ngomong lukisan ya, patung pun juga bisa. Kenapa? Karena sekarang kalau saya beli lukisan mahal kan pasti ada sertifikatnya biasanya ya, dari galerinya kan. Tapi bisa aja galerinya bohong kan. Sertifikat palsu gitu kan. Saya kasih lukisan palsu, sertifikat palsu, Bapak Rama beli nih.
ya kan? Pura-pura punya yang palsu. Yang di rumah saya nih, ini masih yang asli nih, ya kan? Bayangkan dunia di mana sertifikatnya itu kita buat jadi NFT, ya kan? Jadi misalkan Mbak Purnama beli lukisannya misalkan Mas Arya gitu ya, sekarang aja nih. Mas Arya itu akan memberikan lukisan fisiknya plus NFT-nya yang akan dikirimkan ke dompet digitalnya Mbak Purnama. Udah nih kan? Lalu tiba-tiba Mbak Purnamanya nakal nih. Wah, oke nih, kan gue lukisan asli, gue NFT-nya gitu ya. Mau jual lagi nih. Ya udah, gue hire aja pelukis palsu, bikin yang palsu jual aja gitu. Ya kan? Nah, orang yang mau beli, ya kan? Saat udah ada NFT ya, orang itu kan pasti akan minta, Mbak Purnama saat kasih saya lukisan fisiknya, NFT-nya kirimin juga ke saya. Karena itu kan bukti kepemilikan dan keaslian. Ingat, berarti kan Mbak Purnama akan mengirimkan NFT juga dong. Walaupun yang kirim lukisan palsu gitu ya, Mbak Purnama, tapi NFT-nya akan diserahkan kepada orang yang beli itu. Betul kan? Nah, dan apabila orang yang beli itu mau ngejual lagi, sama kan? Lukisan yang palsu itu harus dikasih ke orang berikutnya, dan NFT-nya harus diberikan juga. Nah, pertanyaan adalah, tapi kan yang asli ada di Mbak Purnama nih. Ya kan? Ini masih di gudangnya Mbak Purnama nih, lukisan aslinya. Ya kan? Nah, Mbak Purnama itu tidak akan bisa menjual lukisan tersebut. Kenapa? Karena NFT-nya atau bukti kepemilikannya itu sudah pindah. Beda kalau kita ngomong sertifikat fisik ini bisa dipalsuin. Cuman kalau NFT itu once udah masuk ke blockchain itu nggak bisa diubah, nggak bisa dipalsukan. Jadi selamanya kita akan tahu bahwa NFT yang dikeluarkan oleh Mas Arya pada tanggal segini, jam segini, itu yang asli dan satu-satunya. Jadi sertifikat palsu udah nggak ada lagi. Jadi yang Mbak Purnama punya lukisannya asli, itu orang bilang kan palsu. Ya kan? Palsu punya Mbak Purnama, NFT-nya mana? Ya kan? Nggak punya. NFT-nya udah dikirimin tuh ke orang yang beli berikutnya. Udah nggak ada. Jadi anehnya itu adalah lukisan palsu yang dimiliki oleh orang berikutnya itu menjadi asli. Kenapa? Karena bukti kepemilikannya, NFT-nya itu ada di orang tersebut. Ya kan? Karena kalau kita lihat lukisan yang benar-benar palsu ya, itu kan benar-benar persis mirip kan. Gak ada yang bisa ngebedain biasanya. Secanggih itu orang itu membuat kriminalitas ya. Tapi dengan adanya NFT ini kriminalitas itu mati, nggak bisa. Sertifikat nggak bisa dipalsuin, segala macam. Jadi lukisan palsu itu akan menjadi lukisan asli bersama dengan NFT-nya. Itu satu menurut saya use case yang bisa dipakai di luar seni ya. Sama juga buat patung gitu. Sama konsepnya, mungkin ada sertifikatnya atau apa, sama juga. Diginiin aja, di NFT-in aja kepemilikannya. Jadi mau ada bikin patung palsu, itu yang asli jadinya. Titik. Atau bahkan kalau kita mau lebih canggih lagi, kita tadi, seperti Chanel ya, kombinasikan dengan NFC atau microchip. Misalkan ada pemahat patung ya, patung yang baru gitu ya, lagi bikin patung. Nah, dalam patungnya taruh aja microchip. Tinggal di-scan, link ke NFT-nya kelihatan, ini yang asli. Kalau ada patung palsu di-scan, nggak ada NFT nggak keluar, palsu. Itu juga another teknologi berikut. Jadi nggak cuma NFT plus NFC juga sama microchip. Itu menurut saya lebih powerful lagi. Benar-benar nggak bisa bohong ini udah kan. Ini adalah salah satu fungsi dari NFT di luar seni ya. Tapi at the core, yang saya akan ulang selalu, ini adalah bukti kepemilikan dan bukti keaslian. Bukan gambar online, tapi ini adalah bukti kepemilikan dan bukti keaslian. Nah, kedua juga saya bilang bisa buat beli rumah, gitu kan. Sertifikat rumah gitu ya. Nggak harus bentuknya fisik kan. Bisa aja NFT. Untuk. Terus keuntungannya, misalkan saya Sumarekon gitu ya. Saya bikin rumah nih di Jogja gitu, bikin rumah daerah baru saya bikin. Cuman sertifikat rumahnya semuanya bentuknya NFT. Nggak ada fisik, nggak ada apa. Semua NFT. Gitu kan. Keuntungannya apa buat Sumarekon? Ya kan? Pertama, kalau udah Sumarekon bikin NFT, dia bisa tahu kan yang beli rumah, pindah ke siapa, segala macam dengan support. Jadi nggak ada yang bohong, dia punya semua datanya. Kedua juga, kalau Sumarekon yang mau serakah ya, jadi dia bikin tiap kali rumah itu diperjualbelikan akan ada royalty fee. Di mana misalnya, tiap kali rumah kejual 1% akan selalu balik ke Sumarekon dapat duitnya dari pendapatan perpindahan rumah itu. Bisa seperti itu, di set via smart contract. Jadi
bayangkan dunia di mana ya semua pasar sekunder gitu ya. Contohnya rumah ya. Misalnya apapun itu, even tas mahal, jam mahal, apa namanya, mainan koleksi, semuanya itu tiap kali di resell, kreator awalnya itu dapat duit terus-terusan. Itu juga canggihnya NFT. Karena bisa set di smart kontraknya akan ada namanya royalty fee. Jadi kalau saya juga ngomong jahatnya, lukis-lukis yang kanvas lah ya, kan pada zamannya itu mungkin ada galeri atau orang kaya berapa hari dia ke Bali muter-muter di Ubud gitu kan, ketemu pelukis baru yang masih muda atau pelukis yang belum terkenal, dia beli semua borong karya, 30 karya dibeli dengan harga murah gitu kan, belum terkenal namanya, dibawa ke Jakarta, dilelang di auction house terkenal segala macam, dijual mahal, akhirnya yang dapat duit paling banyak adalah galerinya sama kolektornya kan. Beli dari pelukis cuma 5 juta dijual 100 juta. Tapi pelukisnya nggak dapat duit, ya kan? Dapetnya 5 juta doang gitu kan, kesel kan pelukisnya. Ini sampai gua mati gitu, itu yang kan kayak orang yang punya lukisan gua sekarang. Kecuali gua bikin lukisan baru, ya kan? Tapi lukisan lama gua udah hilang gitu. Bayangkan kalau tadi kepemilikan lukisan ini bentuknya NFT, bisa disetting bahwa setiap kali lukisan Kriyono pindah tangan ke orang A, B, C, D, E, F, G, 5% dari penjualan itu akan selalu masuk ke Bapak Kriyono. Nah, ini menurut saya akan lebih mengapresiasi artis, ya kan? Dimana artis ini akan selalu dihargai. Mau jual berapa kali pun, artis akan selalu dapat pendapatan dari situ. Jadi pada akhirnya mungkin artis ini bisa menjadi pemasukan yang reguler. Nggak cuma, bikin karya 10, jual, nggak ada duit lagi. Ini nggak. Tiap kali kejual, artisnya dapat duit terus. Jadi itu juga fungsi dari NFT. Kepemilikan, keaslian, dan juga bisa buat royalty fee terus-terusan lah, via smart contract. Nah, ketiga, fungsinya bisa juga buat game. Ini mungkin kalau teman-teman yang masih lebih muda kan mungkin main Mobile Legends gitu ya. Atau mungkin ada juga main Pokemon Go dan segala macam itu. Nah, di tiap game ini kan sebenarnya ada avatar, jual skin, jual senjata gitu kan. Dan juga mungkin kita nyelesain quest atau misi dapat senjata yang langka segala macam. Nah, sekarang itu item-item barang-barang itu kan nggak bisa diperjualbelikan. Ya paling saya jual akunnya gitu kan, teman saya kan belinya rupiah 20.000 jual kemana gitu kan, manual banget lah, black market lah gitu loh. Bayangin kalau misalkan saya Steam, maksudnya Nintendo gitu ya, saya buat NFT marketplace untuk semua barang-barang di game yang saya bikin. Jadi saya bisa jual pedang langka ini ke Mas Putra atau ke Mas Joy. Habis itu nanti di tiap penjualan itu, ya kan, again, Nintendo-nya ataupun dapat duit juga, royalty fee tadi kan. Tapi saya sebagai Ditra, akhirnya kalau saya udah bosen nih main game ini, saya bisa jual gitu loh barang-barang ini. Yang dulunya saya beli mungkin skin A, skin B, saya bisa jual. Kalau sekarang kan enggak. Once udah beli ya udah selamanya di akun ini gitu kan. Saya udah berhenti main pun ya udah enggak bisa dijual gitu loh. Dengan adanya NFT, barang-barang game ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder gitu loh. Nah, selain bisa diperjualbelikan, ya kan, permainan game ini juga bisa jadi penghasilan gitu kan. Sekarang lagi ngetren tuh adalah play to earn gitu kan ya. Teman-teman tahu Axie Infinity, mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi. Orang itu main game bisa dapat duit. Jadi misalkan teman-teman nyelesain misi A dapat NFT ini atau dapat token ini. Nanti mungkin token nama NFT ini bisa jadiin duit. Itu juga lagi ngetren. Jadi kedepannya mungkin gaming ini nggak cuma pas yang masih kecil ya. Orang tua saya bilang kan, wah lu ngapain main game, belajar aja lah kan, game nggak bisa ngasihin duit gitu kan, buat apa. Nah, kedepannya lagi nanti mungkin game ini bisa ngasihin duit, ada nggak main game bisa dapat kripto, bisa dapat NFT, yang akhirnya bisa diperjualbelikan. Jadi lagi-lagi NFT dan juga kripto itu adalah di luar seni gitu loh, di luar mata uang, bisa dipakai buat banyak banget hal lain di dunia ini. Jadi kayak tadi saya bilang di awal ini, fundamentalnya NFT adalah bukti kepemilikan dan bukti keaslian. Kalau kita mikir, selain gambar online apa lagi? 3 pertanyaan ini adalah yang inti. Usaha apa atau bisnis apa yang bukti kepemilikan sama keaslian tuh penting banget. Dan sekarang masih banyak barang-barang palsu, segala macam penipuan. Disitulah NFT bisa menjadi disrupsi, bisa memperbaiki industri tersebut. Dan juga industri apa yang pasar sekundernya besar. Tadi NFT bisa buat royalty dan segala macam itu. Jadi
Itulah menurut saya peluang NFT di luar seni nih teman-teman ya. Cuman sekarang emang belum banyak contoh aslinya gitu ya. Yang dipakai di luar sini sebenarnya apa aja. Karena yang hype itu masih baru sini-sini doang sekarang. Cuman ke depan saya rasa 5-10 tahun lagi, orang-orang yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini menggunakan NFT gitu ya, itu akan ya bisa bikin banyak duit lah dengan cara ini. Kebayang nih, misalkan ada apa namanya galeri seni di mana gitu ya, dia mendevelop sebuah marketplace galeri seni, lukisan-lukisan semua fisiknya, patung-patung fisik semuanya tadi dibikin namanya jadi NFT, ya kan? Buat kolektor baru ya, mungkin ada orang kaya baru yang nggak pernah sama sekali beli lukisan, kan dia nggak paham kan, oh beli di mana nih, oh takut beli palsu sama orang A sama orang B gitu kan, kadang-kadang kan ya. Nah kode galeri ini itu udah pasti asli, karena galeri ini memanfaatkan teknologi blockchain dan NFT. Semua lukisan galeri ini asli karena kepemilikannya juga asli, ya kan? Nah jadi ini juga dengan NFT ini juga memberi kepercayaan diri kepada kolektor baru yang dulu takut nih dibohongin sama kuratornya, kayaknya ini asli gak sih, nggak ngerti nih. Sekarang nggak takut lagi, karena kalau saya beli dari galeri ini itu ada NFT-nya dan semua nggak bohong. Nah, galeri yang bisa membuat atau memanfaatkan teknologi blockchain dan NFT ini, itu menurut saya akan jadi galeri yang akan menang gitu. Jadi aku nanya, lo beli ini galeri mana ya? Lagi pameran nih. Oh, di galeri yang itu aja tuh. Soalnya ada NFT-nya kok. Nggak mungkin palsu, udah pasti asli.